حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Seperti biasanya kita awali dengan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala masih di surat Al-Baqarah ayat ke-25 insyaallah. Ayat ke-25 masih dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون
أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan menjadikan wasilah kita diberikan selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga turun. Barakallah. Masih di bab at-taubah, bab mengenai taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas mengenai prolog ya, pemahaman mengenai apa itu at-taubah, kemudian syaratnya, kemudian dasar dari Al-Quran Al-Karim. Kemudian sekarang kita masuk kepada hadis pertama yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai bab at-taubah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid dharain amin. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Wa an Al-Agharr bin Yasir Al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Hadis yang pertama yaitu hadis yang datang dari sahabat mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengenai Al-Imam Abi Hurairah sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Beliau lahir di tahun 603, wafat di tahun 678. Sedikit murojaah, mengulang. Beliau lahir di tahun 603, wafat di 678 Masehi. Kurang lebih berarti umurnya 75 tahun beliau pada wafat. Kemudian beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
meskipun dengan waktu yang sangat singkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada 7.374 ya, 7.374 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tertulis dalam hadis perkataan yang meriwayatkan dari sahabat dengan perkataan diantaranya sami'tu, aku mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwasanya di sana yang mendengarkan hanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena sami'tu, aku mendengar. Kalau sami'na berarti bareng-bareng. Berarti ini yang meriwayatkan Imam Bukhari, dan yang mendengarkan langsung Imam Bukhari. Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, wallahi, demi Allah, waw qasam ya, sumpah, demi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan waw qasam, demi Allah. Lafaz qasam, demi Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menegaskan, menguatkan, meyakinkan kepada yang mendengarkan perkataan beliau, dan menunjukkan bahwasanya betapa penting perkara yang akan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullah wa atubu ilaih, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, di dalam satu hari, aktsar min sab'ina marrah, lebih banyak dari 70 kali. Pernah saya bahas sedikit riwayat ini sebelumnya. Masih nyambung dengan riwayat selanjutnya, saling menguatkan. Saya baca, wa an al-Aghar ibni Yasir al-Muzanni radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, para manusia, para ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni, karena sesungguhnya aku, atubu fil yaum, bertaubat kepada Allah dalam satu hari, ilahi, kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali. Nah, kita gabungkan penjelasannya. Di hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasanya aksar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70. Kemudian yang di bawah menegaskan ilai mi'ata marrah, 100 kali. Artinya beliau menjelaskan kepada Abu Hurairah agar dijelaskan kepada sahabat lainnya bahwasanya istighfar itu yang beliau tegaskan di sini bukan bimakna adad, jumlah, batasan, al-hudud. La yaqsudu bihi tahdid. Yang dimaksud kepada yang beliau sampaikan bukan batasan istighfar. Jadi istighfar itu harus 70 atau 100. Dalam syarahnya la yaqsudu bihi tahdid, bukan yang dimaksud jumlah batasan. Tapi Rasul mengajarkan kepada Abi Hurairah, wa innamal maqsud bihil kasrah. Akan tetapi maksud tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nominal yang terus senantiasa banyak, terus banyak lagi, tambah banyak lagi. Artinya memperbanyak istighfar. Jadi Rasul menjelaskan istighfar yang pertama 70 kali, bahkan ada bahasa lebih dari 70 kali. Yang kedua 100, menunjukkan para ulama menegaskan bahwasanya di sini bukan menunjukkan
batas. Jadi batas maksimal 70 atau 100. Tapi menunjukkan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya jangan dibatasi istighfar kita. Terus selamanya. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal yang kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ma'sum. Para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, para anbiya, para utusan Allah, para nabi-nabi Allah, kita yakini akidah kita bahwasanya para nabi Allah itu ma'sum, terhindar, terjaga dari kesalahan, baik yang kecil bahkan yang besar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabatnya agar senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahwasanya beliau menghadirkan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kepada Abu Hurairah bahwa saya itu hamba Allah dan ingin diaku senantiasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hambanya. Padahal kita tahu Rasul itu jelas diakui oleh Allah penghambaannya. Contoh, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambaku. Allah mengakui kehambaan Rasul. Kita mengakui tidak sebagai hamba Allah? Mengaku. Kita mengaku. Tapi pertanyaannya, Allah mengakui tidak kita seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan dipuji tidak di antara para malaikat sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita mengaku bahwasanya saya kenal kepada presiden. Kenal, ngaku. Kira-kira presiden kenal kita atau tidak? Kalau bilang kenal, itu kepedean namanya. Kita siapa, kan begitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa menegaskan kepada para sahabat, khususnya Abu Hurairah, saya tidak kurang bertaubat kepada Allah minimal 70. Minimal. Menunjukkan bahwasanya senantiasalah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun yang kita rasa pada hari itu kita tidak ada dosa sekalipun. Kenapa? Karena di antara faidah utama istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah senantiasa Allah naikkan derajat satu kepada derajat yang lebih tinggi di antaranya. Kemudian sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara faidah dari istighfar adalah man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin farha wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Riwayat Abi Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini di antara faidah, orang yang senantiasa beristighfar, tidak membatasi istighfar karena saya mah di rumah terus hari ini, tidak pernah ngobrol sama orang lain, bahkan saya rasa tidak pernah mengunjungi orang lain, memfitnah orang lain, melukai orang, tidak pernah. Bahkan saya pun tidak maksiat kepada Allah, saya taat kepada Allah dalam sehari saya. Tidak dibatasi oleh itu. Tapi Rasul menegaskan malazima, barang siapa yang senantiasa continue istiqomah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul menegaskan min kulli dhaikin makhraja, dari setiap hal yang menyempitkan hidupnya, baik hatinya merasa sempit atau pikirannya merasa suntuk atau hartanya sempit, maka istighfar solusinya. Min kulli dhaikin makhraja, dari setiap kesempitan, kesumpukan hidup, makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Ini yang bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita yakin atau ragu? Kita iman kepada Allah, maka haruslah yakin. Mantap, yakin. Kalau kita memiliki keyakinan, maka tidak mungkin kita lalai beristighfar kepada Allah.
Karena nilai utama diantaranya apa tadi? Diantaranya melepaskan dari segala kesempitan hidup kita. Wa min kulli hamin farha. Kemudian dari setiap yang mencemaskan, dari setiap yang meragukan, dari setiap yang melukai, menodai, Allah Subhanahu wa taala memberikan faroha, jalan yang menjadikan dia berbahagia. Berarti obat suntuk kita utamanya yang pertama bukan kopbar bahasanya ya, kopbar kopi bareng Pak. Yang pertama, karena kita sudah mengkaji hadis Rasulullah SAW, saya tidak menyalahkan kopi bareng karena itu enak, saya pun suka, senang ngopi. Tapi yang harus saya tegaskan adalah jangan sampai aduh saruntuk kieu aing hirup teh lah. Aduh kamar ditagih ku ieu saya boga hutang loba ieu. Sebenarnya saya punya hutang ditagih aduh suntuk can aya duit. Ayo ngopi aduh ieu pamajikan aduh istri saya marah terus di rumah sumpek ayo kita ngopi ayo kita jalan-jalan kemana kita seorang mukmin muslim apalagi sudah ngaji hadis ini ya kita sama-samakan solusi dari Rasulullah SAW. Segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara faidah utama adalah tadi, pertama memberikan solusi hidup, keduanya meluangkan pikiran kita, menenangkan pikiran kita yang sedang sumpah. Karena banyak orang yang stres, bahkan pesimis, tidak optimis menjalani hidup karena dua perkara tadi. Sudah dihimpit kesempitan hidup, kemudian dia sumpek akal pikirannya, bahkan hatinya, bahkan dia stres, bahkan banyak orang mohon maaf yang bunuh diri karena dua perkara tersebut. Maka Rasulullah SAW memberikan solusinya kepada sahabat, apalagi hal ini itu sangat penting di zaman sekarang Pak. Subhanallah, orang lebih banyak mencintai dunia daripada akhirat. Segala kesulitan senantiasa ada dalam hidup kita. Maka inilah solusi yang terbaik bagi kita adalah memperbanyak istighfar. Lihat Rasulullah SAW, meskipun Allah jamin surga baginya, bahkan dalam riwayat ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa man ta'akhkhar. Kita yakini Rasul itu sudah Allah ampuni dosanya, baik yang sebelumnya, yang sudah terlewat, atau bahkan yang belum dilewati oleh Rasulullah SAW. Artinya Allah sudah menjamin. Tapi Rasul tidak pernah kurang membasahi lidahnya, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari, kalau di antara kita yang masih lalai dalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya teringat kisah yang diambil dari biografinya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya. Kita biografinya tarjamah berarti bahasa Arabnya ya, atau manaqib beliau. Beliau menjelaskan kepada muridnya, saya teringat kisah satu waktu perasaan saya menginginkan saya itu berangkat ke satu kota. Beliau tinggal di Baghdad, ke satu kota namanya Basrah, masih di Irak ya. Jadi saya terus pingin. Akhirnya saya berangkatlah ke Basrah karena ada keinginan yang kuat dalam hati saya. Tapi saya tidak tahu apa keinginan itu. Pokoknya mungkin kita pun merasakan, aduh saya tuh pengen ke sana. Kenapa Pak? Pokoknya ayo ke sana aja. Kadang begitu ya. Ini pun dirasakan oleh Imam Ibnu Hanbal. Saya pengen ke Basrah, berangkatlah ke Basrah. Tapi tidak jelaskan apakah jalan, apakah naik onta, apakah naik Vespa ya, tidak jelaskan. Yang penting pastilah kita ambillah jalan ya, jalan. Karena beliau sampai kepada bukan sampai tempat, pokoknya beliau sampai di Basrah. Sampai di Basrah ada satu masjid, beliau pada saat itu waktunya pas waktu Isya. Beliau berangkat pagi sampai Isya, berarti kemungkinan jalan ya, kemungkinan. Tentunya beliau ikut berjamaah sholat Isya. Orang berjalan jauh Pak, dari sini contoh kemana ya,
ke Purwakarta misalkan ya. Jalan ke Purwakarta itu mungkin ya segitu jamnya ya, dari pagi sampai sore mungkin. Lelah tidak? Otomatis lelah. Beliau pun lelah. Artinya apa? Artinya setelah sholat isya berjamaah, beliau melentangkan badan. Kan suka ada ya, kita kalau lelah ke masjid di samping sholat pun kita melentangkan badan. Mungkin batak krek gitu ya, suka ada. Jadi melentangkan badan karena pegal perjalanan istirahat. Ternyata ketika beliau hendak belum tidur datanglah marbot penjaga masjid datang. Bahasanya, ukhruj fil masjid, ukhruj minal hadzal masjid. Keluar dari masjid. Jangan tidur di sini. Beliau tidak tahu sosok yang beliau suruh keluar adalah imam besar. Beliau tuh tahu Imam Ibnu Hambal itu terkenal pada masa itu. Tapi beliau tidak tahu karena dulu mah tidak ada medsos, Pak. Saya berani bersumpah. Dulu itu tidak ada medsos. Jadi marbot tadi tidak tahu mana Imam Ibnu Hambal. Tapi beliau terkenal karena kajian beliau, karena keilmuan beliau. Tapi beliau tidak tahu. Maka dari itu ketika ada yang tidur, beliau hanya melihat sesosok orang tua. Beliau karena sudah senja, sudah mulai tua. Kisahnya itu ada istilah ukhruj ya syekh. Dipanggil begitu bahasanya. Dalam bahasa Arab syekh itu 3 apa? Bisa digunakan. Kemungkinan digunakan untuk alim, orang yang berilmu, ilmunya tinggi. Kemudian agniya, orang yang memiliki harta yang berkecukupan, bahkan lebih. Itu bentuk penghormatan. Ketiganya dilihat dari segi umur syekh itu. Maka kalau di antara kita ada yang dipanggil syekh, jangan dulu kepedean gitu ya. Mungkin aja fitnah bagi kita. Kenapa? Saya masih muda disebut syekh, berarti udah orang tua gitu ya. Maka jangan kepedean. Alhamdulillah saya mah dipanggil syekh sama si bapak itu, berarti ilmu saya tinggi ya. Tidak, mungkin saja versi ketiga tadi. Wong tuh sudah mulai berumur. Saya ulang. Beliau dipanggil ya syekh, tapi di riwayat dijelaskan bukan untuk keilmuan beliau, tapi karena dilihat orang yang sedang tidur itu orang tua. Ya syekh ukhruj fi hadzal masjid. Keluar. Akhirnya keluar beliau. Orang baik ya, tidak protes kayak kita. Mungkin kita ari maneh ngusir segala. Ya rumah Allah gitu ya. Beliau keluar. Akhirnya beliau tidak tidur di dalam karena dikunci, ditutup. Karena merasa diusir, beliau karena lelah coba tidur di serambinya. Eta si bapak datang lagi. Bahasa Arab ada istilah yalla barroh. Kalau ukhruj sudah keluar, kalau barroh sudah mulai kasar Pak bahasanya. Yalla itla barroh. Hai ke sana, keluar lagi. Artinya jangan sampai ada di wilayah masjid. Barroh. Kan saya sudah larang, jangan tidur di masjid. Ini kan di luar masjid, sama tidak boleh. Barroh. Beliau sudah keluar, mau istirahat, diusir lagi barangnya. Ruh itu udah lebih tinggi Pak ngusirnya. Ruh, mangkat maneh gitu bahasanya. Ngajodog wae di dieu punten kasar. Itu bahasa tingginya bahasa Arab. Ruh itu lari, lompat, jadi berangkat bener ngusir. Akhirnya beliau benar-benar beliau kelihatan wajah sedih. Maka ada yang lihat di seberang sana ada seorang penjual roti. Melihat cemasnya Imam Ibnu Hambal. Tapi sama tukang roti pun tidak tahu bahwa di sana adalah Imam Ibnu. Yang penting dia tahu ada sesosok orang tua yang lagi kelelahan, ingin istirahat, diusir. Kita pun kadang ada iba ya. Lihat karunya si bapak eta yang tidur hesep. Tentu ingat si bapak eta gitu ya. Dipanggil, ta'al ya syekh, ta'al, ma'aya ta'al. Kesini dipanggil. Dengan penuh sentuhan lembut. Ijlis fi hadzal makan. Di sini boleh engkau istirahat di rumah, di gubuk saya yang kecil ini. Silakan. Akhirnya beliau senang, alhamdulillah. Lihat. Ketika beliau istirahat, beliau melihat rutinitas tukang penjual roti tersebut. Ketika ngadonan, contohlah di adonan diaduk apa terigunya, disebutlah astaghfirullahalazim. Telur dimasukin, astaghfirullahalazim. Diaduk-aduk digenjenganya, astaghfirullah. Dibanting-banting, astaghfirullahalazim. Bahkan dibentuk, astaghfirullahalazim. Bahkan dicetak, astaghfirullah. Bahkan artinya rutinitasnya penuh dengan istighfar. Karena ini imam besar punya ilmu kan, tahu ilmunya, penasaran, nanya.
"Ma thamaratuka bihadzal amal?" Kata beliau, "Ya Syekh, ma thamaratuka bihadzal amal?" Apa buah yang engkau rasakan? Apa manfaat? Apa faidah yang sangat dahsyat yang engkau rasakan dengan amalan yang senantiasa engkau jalankan, yaitu istighfar tadi? Beliau jawab, ini sesuai hadis Rasul ya. "Sesungguhnya wallahi tidak ada sesuatu hajat yang saya minta kepada Allah dengan sebab istighfar kecuali Allah mengijabahnya." Semuanya Allah ijabah. Ketika ada kesempitan, Allah bukakan lapang yang sangat luas biar saya tenang. Tapi ada satu yang Allah Subhanahu wa taala belum ijabah. Belum terima hajatku, belum dijabah, dikabul. Penasaran, katanya tadi semuanya, tapi ada satu apa? Berarti berat kayaknya. Mungkin minta rumah, mungkin minta mobil 100 mungkin kan, atau kendaraan. Penasaran, emang apa hajatmu yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu saja. Apa? Saya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah mempertemukan saya sebelum saya wafat dengan seorang imam besar, yaitu Imam Ibnu Hanbal. Allah. Ini kisah yang betul, Pak. Dalam riwayatnya dijelaskan. Imam Ibnu Hanbal yang menjelaskan langsung kepada muridnya, menegaskan bahwasanya inilah dahsyatnya istighfar. Belum kecuali saya satu aja tadi. Saya belum pernah bertemu Imam Hanbal. Saya berdoa itu aja. Langsung, karena yang diharapkan, yang dirindukan oleh tukang roti itu di hadapannya, dan dia dengarkan perkataan itu, maka beliau langsung histeris. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Langsung takbir, tahmid. Berarti inilah perjalanan yang saya tempuh pada hari ini. Sampai saya menempuh hujan, lelah, capek, bahkan diusir oleh orang. Ternyata Allah menjalankan diri ini agar menjawab doa engkau, wahai seorang roti. Langsung nangis beliau, terharu. Beliau terharu, Imam Hanbal, beliau pun terharu. Ini dahsyatnya istighfar, Pak. Subhanallah. Jadi Allah pertemukan seorang perindu kepada yang dia rinduinya. Kalau kita rindu kepada Allah dan Rasulnya dengan istighfar, insya Allah kita yakinkan diri ini akan dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Ini kisah nyata dan dipastikan insya Allah bapak-bapak mungkin pernah mengamalkan, pun demikian merasakan insya Allah. Maka dari kisah ini kita sama-sama belajar. Marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada di antara bapak hajat yang terus tuangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ijabah, amin ya rabbal alamin. Dahsyatnya sesuai dengan sabda Rasul yang ketiganya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini kata Rasul, di antara faedah istighfar adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Contohnya tadi itu tuh rezeki yang tidak disangka-sangka oleh si bapak tukang roti karena bertemu idolanya. Gitu ya, subhanallah. Meskipun banyak di antara lainnya, contoh lagi di antara faedahnya adalah taqwiyatul iman ya, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatmainnul qalb, menenangkan hati kita. Itu di antara faedah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat oleh
Sayyidah Aisyah ini kisahnya mungkin antum sering dengar. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sholat, artinya memintakan sholat, meminta ampunan lewat sholatnya, sampai Rasul bengkak-bengkak, Pak, ya, kakinya bengkak-bengkak, sampai Rasul pun terlihatnya tidak mampu lagi berdiri, tapi tetap berdiri, bahkan sampai membasahi pipinya, sampai terlihat dari jenggotnya butiran-butiran air mata. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap malam begitu, Pak, menistighfari, di antara istighfar untuk para umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, bukannya engkau sudah diampuni? Qad ghafarta laka ma taqaddama min dzambi wa ta'akhkhar. Bukannya engkau sudah diampuni dosa sebelum dan setelahnya? Rasul menjawab, tidak. Iya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, afala akunu abadan syakura. Apakah salah aku ingin dimasukkan golongan senantiasa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya Rasul mengajarkan kepada Aisyah, marilah kita sama-sama senantiasa cari alasan agar senantiasa taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mah kadang kebalik, atuda. Pak, ayo kita mengajian, aduh ini teh lagi banyak ini tugas ini teh. Kita mah alasan bukan ingin taat, tapi alasan memalingkan dari taat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah, beliau sampai bertatih-tatih, bengkak, bahkan bertetesan air mata. Apa? Menunjukkan bahwasanya senantiasa kita berusaha mencari alasan. Marilah kita sama-sama senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi kita masing-masingnya. Nah, kita siapa? Subhanallah. Sahabat bukan karena jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Sahabat bukan, ulama juga bukan kan? Minimal kita ada pintu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pintu at-taubah. Senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendawamkan, istiqomahkan lisan ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Meskipun saya tegaskan banyak sigo istighfar, ya. Di antara makna istighfar adalah kita memintakan al-maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama berbeda memaknai atau menjelaskan apa perbedaan antara al-maghfirah sama al-afu, al-ghufran sama al-afu, minta ampunan kepada Allah, dan al-afu meminta maaf kepada Allah mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, antar ya, itu waktu-waktu Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ulama menjelaskan bahwasanya di antaranya saya melihat dari kitab At-Tafsir Al-Kabir, atau dalam nama kitabnya Mafatihul Ghaib lil Imam Ar-Razi, ya. Itu kitab tafsir sampai 32 jilid, Pak, kitabnya. Dari mana ke mana? Dari sana ke sana mungkin. 32 jilid kitab tafsirnya. Maka disebut Tafsir Kabir, Mafatihul Ghaib. Itu ketika mentafsirkan ayat wa'fu anna waghfir lana warhamna, gitu ya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada wa'fu anna waghfir lana. Beliau menjelaskan. Adapun perbedaan ada al-afu sama al-ghufran adalah al-ghufran Allah memaafkan, mengampuni dosanya, akan tetapi tidak menghapusnya, hanya sebatas menutup. Artinya masih tertulis dalam catatan amal. Dosa-dosa kita masih tertulis di dalam catatan amal. Maka al-ghufru bimana as-satru, menutup. Kita minta ampun ke Allah, tapi Allah hanya menutup aib dosa tersebut. Kalau kita banyak aib,
tapi Allah tutup air tersebut, itu maknanya Allah sudah mengampuni dosa tersebut, maka Allah tutup dosa tersebut. Tapi dosanya masih ada tidak? Masih, bahkan masih tertulis dalam catatan amal. Adapun al-afu itu derajatnya paling tinggi, sangat tinggi. Maknanya apa? Kita memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yamhullah. Bahkan Allah menghapuskan dosanya, seakan-akan kita baru lahir di muka bumi ini. Itu al-afu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doanya di waktu Lailatul Qadar, ya, waktu-waktu Qadar, dengan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang al-afu, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikapun ada dosa perdosa, Allah ampuni, bahkan Allah yamhullah, Allah hapus. Itu al-afu. Adapun istighfar, istighfar itu menjembatani dua perkara tersebut, al-ghufran sama al-afu. Maka kalau kita sudah bersih dari dosa, maka wajar segala permintaan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dikabul. Amin ya rabbal alamin. Itu syarah dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai betapa pentingnya istighfar. Saya pernah jelaskan sebelumnya, istighfar itu bagian dari ungkapan kita ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat taubat adalah harus ada timbul penyesalan dalam diri. Penyesalan, merasa nyesal. Istighfar itu bukti kita, ungkapan kita bahwa kita ada penyesalan. Maka kita harus tahu apa tandanya kalau Allah Subhanahu wa taala menerima istighfar saya, menerima taubat saya. Kan gitu, harus tahu ada tanda-tandanya. Kalau tidak ada tanda ini, maka kita masih belum diterima taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita lebih hati-hati lagi. Di antara tanda taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tadi yatma'innul qalb, hati kita jadi tentram, tenang. Artinya apa? Nafsunya tadinya nafsul ammarah jadi mutmainnah. Jadi tenang, Pak, tidak mudah emosi. Lagi emosi, astagfirullahalazim. Misalkan itu masih emosi, berarti belum. Tapi astagfirullahalazim sambil meneteskan air mata, astagfirullah. Kalau buat hati tenang, tenang, Pak, berarti insyaallah Allah ijabah doa istighfar kita. Tandanya itu. Karena solusi menenangkan ada di istighfar. Kalau belum tenang berarti istighfarnya belum Allah terima. Di antara Allah terima taubat atau istighfarnya yaitu Allah tenangkan hatinya. Yang kedua, dia akan Allah kumpul ya jima'us solihin. Ini faedah keduanya, Allah akan kumpulkan dia dengan orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, jadi kita ada kondisi hidup kita hijrah. Biasanya kita berkumpul dengan orang-orang, mohon maaf, kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah itu lebih banyak berhubungan atau berkumpul dengan orang-orang solihin. Allah kumpulkan insyaallah. Itu di antara Allah menerima taubat kita, hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yashghalu bit-ta'at. Allah akan menyibukkan dirinya dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat, kita sungguh-sungguh tidak taubatnya. Kalau sungguh-sungguh bahkan Allah terima taubatnya insya Allah. Tadinya kita masih malas-malasan, lalai-lalaian sholat sunatnya. Berkah taubat kita lebih maksimal sholat sunahnya. Apalagi sholat fardunya. Tidak ada lagi bolong-bolong sholat fardu. Itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menerima taubat kita dengan menyebutkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah al-mashghul la yushghal.
orang yang disibukkan oleh Allah dalam kebaikan, maka yakini Allah tidak akan menyibukkan hamba tersebut dengan hal yang tidak baik. Artinya dengan maksiat, tidak mungkin. Contoh, bapak ya berdiri ya duduk, bisa tidak? Ya berdiri ya duduk, bisa tidak? Tidak bisa, karena dua hal yang berbeda. Ya nangis, ya bahagia. Mungkin saja bisa bahagia karena nangis ya, tapi ya nangis ya ketawa. Mungkin disebut orang yang tidak ini ya sedikit. Nah, tapi nangis sendiri, tertawa sendiri, hal berbeda. Demikian juga ada istilah al-mashghul la yushghal. Orang yang sibuk dirinya dengan taat di jalan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia berada, artinya hatinya dekat dengan Allah, zikir kepada Allah, ingat Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diyakinkan dalam hidupnya tidak akan Allah sibukkan dengan maksiat. Nah, itu ya diantaranya. Jadi sudah tidak ada celah lagi Pak untuk syaitan menggoda kalau kita dekat dengan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak sibuk taat, udah paling keduanya apa? Maksiat. Atau tengah-tengah, tibra dari pagi sampai subuh. Itu maksiat juga karena ada kewajiban salat dan sebagainya. Ya, itu ya. Yang selanjutnya adalah kasratu asyukri lillah. Dia akan senantiasa berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan taubat senantiasa yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah terima dan Allah ijabah, dan menjadikan kita orang-orang yang solih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat ini menjadikan hati kita lebih tenang. Kalau hati sudah tenang, insya Allah dalam taat yang kita senantiasa kerjakan akan khusyuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan ini akan menghadirkan kita jadi akhlak yang baik ya, akhlak yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.